surga, Bapa yang kami panggil Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau adalah gembala kami yang baik, kekasih jiwa kami. Pada pagi hari ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih buat pimpinan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terutama di tengah-tengah peristahan kami sepanjang malam. Tuhan telah menjaga, melindungi kami, sehingga kami boleh bangun dengan keadaan tubuh yang sehat. Kami masih boleh menghirup udara yang segar. Ini semua oleh karena kasih setia Tuhan dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Oleh karena itu pada pagi hari itu, sebelum kami melakukan segala aktivitas kegiatan kami pada sepanjang hari ini, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami ingin bersekutu dengan Engkau lewat firman-Mu, karena kami tahu hanya firman-Mu yang dapat memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa, pakai dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah urapan khusus turun kepadanya, agar setiap firman yang dia boleh sampaikan bukan jadi menurut akal pikirannya, melainkan datangnya daripada Engkau sendiri. Terima kasih banyak ya Tuhan, kuduskan hati kami semua untuk mendengarkan firman-Mu. Dan kami tahu Tuhan, di dalam kami mendengar firman-Mu, iblis itu tidak senang. Dengan berbagai macam cara dia akan mengganggu konsentrasi kami untuk mendengar firman-Mu. Oleh karena itu kami bersatu hati mau tengging dan tolakan dia hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setan kau keluar, darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa di kerana tulis air. Terima kasih Tuhan, ampunilah kekurangan kelemahan kami, dan kami siap untuk bersekutu dengan Engkau lewat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, shalom semuanya. Kita buka dan akan belajar firman Tuhan di dalam kitab Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-9. Amsal 17 ayat yang ke-9. Siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, tetapi siapa membangkit perkara menceraikan sahabat yang karib. Ya, puji Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini adalah suatu kemurahan yang besar dalam kehidupan kita. Kita masih boleh dapat beristirahat, dibangunkan dengan kekuatan kesehatan yang baru. Itu karena kasih Tuhan. Oleh karena itu, seberapa kita yang mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang nyata terjadi di dalam kehidupan kita, dengan adanya suatu anugerah Tuhan lewat nafas hidup, dan kita boleh bergerak, kita boleh sehat walaupun di tengah masa pandemi di mana wabah penyakit ini telah memakan korban. Tetapi orang-orang yang hidup sampai detik ini, terlebih orang percaya, kita selalu yakin dan berpikiran, menjaga pikiran dan perasaan kita untuk tetap dalam pikiran dan hati yang positif dan bijaksana. Pikiran yang positif adalah pikiran yang selalu memandang rencana Allah itu selalu baik dalam kehidupan orang-orang yang percaya akan firman-Nya. Perasaan yang positif adalah perasaan yang selalu memegang teguh setiap ajaran dan kebenaran firman Tuhan. Perasaan yang baik adalah perasaan yang selalu mau dituntun oleh kehendak Roh Kudus, yang selalu mengingatkan, mengajarkan kita untuk mau dekat dengan Tuhan. Sebab orang yang memiliki
kuat kuasa Roh Kudus. Orang yang telah mengalami kelahiran baru dari air dan roh adalah orang-orang yang dibawa kepada kemenangan yang sejati, dibawa kepada jaminan yang kekal, dibawa kepada pemeliharaan yang kekal daripada Tuhan. Sebab hidup mereka selalu diajarkan bagaimana hidup di dalam kasih Tuhan. Adalah suatu anugerah yang besar jikalau gereja Tuhan hidup di dalam kasih Tuhan. Sebab dengan kasih itu yang membuat gereja Tuhan tetap terikat dengan Tuhan. Bahkan dengan kasih Tuhan juga membuat gereja Tuhan itu akan disempurnakan tubuh, jiwa, dan roh. Maka sangat penting bagi kita kasih ini harus dipelihara. Tentu dengan pikiran yang sempurna juga. Pikiran yang sempurna di dalam memahami kasih Allah adalah pikiran yang sudah diurapi oleh Tuhan. Pikiran yang menghindari, menjauhi dari segala pikiran-pikiran duniawi. Dalam pengertian bukan berarti kita memikirkan segala perihal rohani lalu perihal jasmani, tidak. Bukan. Tetapi ini mengenai bagaimana kita memanage, kita mengendalikan pikiran kita supaya pikiran kita tetap mengarah kepada kepentingan rohani kita. Kepentingan rohani kita, maka pikiran itu harus senantiasa mencari dahulu tentang kerajaan dan kebenarannya. Kalau kita dapat mengarahkan semuanya itu kepada perkara-perkara rohani, maka kita layak disebut gereja yang senantiasa memikirkan apa yang menjadi kesenangan bagi Tuhan. Tetapi kalau kita masih memikirkan perkara-perkara dunia, maka sesungguhnya kita adalah orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Sebab sementara Alkitab mengajarkan bahwa hidup kita ini harus dapat mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi, bahkan segenap kekuatan kita. Namun kalau kita tidak bisa mengendalikannya, berarti ada suatu pengaruh dan ikatan-ikatan dunia yang seringkali iblis memakai segala keinginan dalam hati kita supaya kita ini tercerai daripada kasih Tuhan. Nah, kalau kita melihat kembali di dalam ayat pokok kita, saudara, bahwa sesungguhnya gereja yang benar adalah gereja yang hidup di dalam kasih. Bahkan ketika diperhadapkan suatu persoalan, maka kasih itu menjadi sesuatu penolong. Kasih itu menjadi sesuatu yang bisa dikatakan sesuatu prinsip yang begitu kuat agar kehidupan gereja Tuhan senantiasa hidup di dalam kedamaian, hidup di dalam kesucian, hidup di dalam kekudusan. Seperti yang dikatakan oleh Amsal Salomo bahwa siapa menutup pelanggaran mengejar kasih. Ya, persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, hubungan yang baik yang terjadi antara orang tua dengan anak, kakak beradik, saudara kandung, saudara kandung, dan juga hubungan suami istri, persahabatan, itu semua harus didasari dengan cinta dan kasih yang kuat. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa kasih itu mengajarkan dalam Amsal Salomo ini dapat menutup pelanggaran. Menutupi pelanggaran di sini bukan berarti kita ini menjadi orang yang bermunafik.
dengan mengatasnamakan kasih. Tidak. Menutupi pelanggaran artinya melenyapkan segala kekurangan-kekurangan sudut pandang kita terhadap orang yang sudah berbuat salah. Nah, semuanya itu ditutup dengan kasih, dan kasih yang bekerja dalam hati kita, sehingga kita tetap memandang segala sesuatu hal yang baik. Tuhan pernah juga diperhadapkan dengan bangsa pilihannya yang begitu bebal, yang seringkali memberontak. Tetapi Tuhan katakan, aku masih melihat sesuatu hal yang baik atas apa yang kamu lakukan dan kamu kerjakan. Ini tandanya bahwa Tuhan memiliki kasih. Tuhan tahu pelanggaran yang dilakukan bangsa Israel. Dan pelanggaran itu sungguh amat banyak di mata Tuhan. Tetapi bagaimanapun, kasih Tuhan selalu melihat apa yang baik. Apalagi janji Tuhan, kasih Tuhan itu nampak. Satu bangsa jikalau dia berbuat dosa namun dia berbalik, maka Tuhan mampu memulihkan keadaannya. Sekalipun dosanya itu seperti kirmizi, Tuhan bisa membuatnya menjadi putih. Yesaya 1 ayat 18. Yesaya 1 ayat yang ke-18. Marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Jadi sekotor-kotornya dosa itu, kalau kita mau berperkara dengan Tuhan, kita mau berbalik dengan Tuhan, Tuhan pasti mengampuni. Walaupun konsekuensi dari perbuatan dosa kita itu tetap jalannya. Yaitu di samping ada kasih Tuhan, tetapi ada keadilan Tuhan. Keadilan Tuhan itu yang disebut keadilan Tuhan itu berdiam di dalam hukum tabur tuai. Jadi apa yang kita tabur itu pasti akan kita tuai. Sepanjang proses dari tabur yang kita tabur sampai kita menuai itu, ya di situ ada suatu proses, ada suatu keadilan Tuhan, ada suatu kasih Tuhan yang membentuk pribadi kita. Kalau kita dahulu menabur dengan kedagingan, ya, dengan perbuatan-perbuatan jahat, someday itu akan menuai, akan kita tuai sendiri, akan kembali kepada kita. Tetapi ketika kita di masa proses sebelum kita menuai konsekuensi dari perbuatan jahat kita, tentu Tuhan sudah memberikan kekuatan, sudah mengampuni kita terlebih dahulu. Sehingga konsekuensi dari perbuatan dosa yang kita lakukan di masa lalu itu, pada akhirnya kita bisa melewatinya ketika kita menuai. Ya puji Tuhan, kalau di dalam Tuhan kita tidak mengalami tuaian apa yang kita lakukan masa lalu. Tapi ya ini hanya pandangan pribadi saya. Kalau saudara dahulu melawan orang tua, someday di kemudian hari saudara akan rasakan bagaimana menjadi orang tua dan memiliki anak yang akan melawan, ya, kepada saudara. Terkadang saudara melawan orang tua dahulu, saudara merasa bangga, saudara tidak memahami sakit hatinya orang tua. Ya, mungkin orang tua tidak akan membalas itu, tapi orang tua itu diam. Suatu saat saudara akan menuai bagaimana rasanya menjadi orang tua dan memiliki anak yang melawan saudara. Bahkan kalau menurut saya, sesuatu yang kita tabur lalu kita tuai itu berkali lipat ganda. Ibarat saudara menanam suatu pohon apel, ya mungkin bibitnya itu, biji yang saudara pakai itu saudara tanam, ya mungkin hanya biji dari 1 buah atau 2 buah.
Ya, yang mungkin paling banyak ada 3 sampai 5 biji. Namun kalau dia menuai, kalau dia sampai pohon berbunga bahkan berbuah-buah, itu tidak akan pernah habis sepanjang hidup saudara. Dia akan terus menuai. Terus menuai selama saudara pelihara itu, ya, pohon itu. Jadi tidak akan sebanding dengan apa yang saudara tabur. Nah, itulah mengapa firman Tuhan mengatakan, Galatia 6 ya, Galatia 6 ayat yang ke-5 dan 6 kalau tidak salah. Allah tidak suka dipermainkan. Maka itu Allah itu adalah sumber. Allah itu adalah Allah yang adil. Dia tahu bagaimana bertindak secara adil dalam kehidupan kita. Apa yang kita tabur itu kita akan tuai. Coba Lucy baca. Galatia 6 ayat 8. Ayat 8. Karena barang siapa yang menabur di dalam hawa nafsunya, itu akan menuai kebinasaan daripada hawa nafsunya. Tetapi barang siapa yang menabur di dalam roh itu akan menuai hidup yang kekal daripada roh itu. Ya, jadi apa yang kita tabur dengan hawa nafsu itu akan menuai kebinasaan. Makanya kalau kehidupan kita di masa muda kita ini menabur dengan hawa nafsu, suatu saat kita akan menuai kebinasaan. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan mengampuni. Bahkan Tuhan akan meluputkan. Tapi selalu ada konsekuensinya. Selalu ada konsekuensinya. Yaitu misteri Tuhan. Yang pasti kalau kita berbuat jahat, pasti ada sesuatu yang kita tahu. Hanya saja dengan pertobatan kita diberikan kekuatan, kita dipimpin roh Tuhan. Ketika kita mengalami penuaian atas apa yang kita lakukan dahulu, kita kuat, kita tidak jatuh, kita tetap tegak. Sehingga ketika kita sudah menuai, kita bersih. Ya, kita akan bersih, kita sudah membayar harga. Tinggal bagaimana kita meneruskan, melanjutkan kehidupan kita. Di dalam suatu perubahan hidup, ya kita akan menuai itu. Kebaikan-kebaikan daripada Tuhan. Ya, proses yang terjadi saya percaya itu merupakan harga yang harus kita bayar di dalam mengikuti Tuhan. Itu adalah suatu tuaian-tuaian yang harus kita peroleh di dalam kita mengikuti Tuhan. Nah, saudara, kembali lagi. Kalau kita hidup di dalam kasih, kita pasti menjadi orang yang tidak mencari masalah. Orang yang tidak mencari masalah, dia adalah orang yang memiliki sifat, sikap kasih. Dia akan menutupi banyak sekali pelanggaran. Sekali lagi ya, yang dimaksud di sini bukan dia kompromi, menutup dosa, tidak. Maksudnya di sini bagaimana dia bisa menyelesaikan perkara-perkara, ya, pelanggaran-pelanggaran yang terlalu diombar-ambirkan, ya. Pelanggaran yang selalu dibangkit-bangkitkan perkaranya, tidak. Yang menyebabkan perpecahan, ya. Seperti di situ kalimat, siapa membangkit-bangkit perkara menceraikan sahabat yang karib sekalipun. Nah, tetapi kalau kita hidup dalam kasih, kita memiliki hubungan yang baik dengan sesama. Sahabat itu adalah sama seperti saudara. Ya. Kalau kita baca di dalam Amsal 17 ayat yang ke-17, di situ dikatakan seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ini karena ada ikatan kasih. Teladan gereja di akhir zaman itu adalah teladan yang kita pelajari, kita ikuti dari gereja sidang jemaat Philadelphia. Di mana yang artinya kasih persaudaraan. Jadi ada suatu hubungan yang baik. Kita menganggap sahabat karib kita, saudara seiman kita.
tentu kita hidup dalam kasih. Dan tentu kita belajar semuanya itu dari Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes 15 ayat 13-15. Pada seorang pun tiada kasih yang lebih daripada ini, yaitu sehingga ia menyerahkan nyawanya karena segala sahabatnya. Kamu inilah sahabatku, jikalau kamu berbuat barang yang aku pesankan kepada kamu. Tiadalah lagi aku memanggil kamu hamba, karena seorang hamba tiada mengetahui apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku sudah memanggil kamu sahabat, oleh sebab segala perkara aku dengar daripada Bapakku, itulah aku beritahu kepadamu. Ya, jadi keuntungan kita menjadi sahabat Tuhan dalam ayat tadi, bahwa kita mendapatkan suatu kasih yang sempurna dari Tuhan. Tuhan berkorban. Dia katakan tidak seorang pun ya yang bisa memberikan nyawanya demi sahabat. Tidak ada kasih yang lebih besar dari seorang yang memberikan nyawanya kepada orang lain, yaitu sahabat. Tuhan katakan kamu adalah sahabat. Maka kalau kita sahabat daripada Tuhan, Tuhan mau kita hidup di dalam perintah. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat, ayat yang ketiga ya. 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga mengatakan bahwa perintah-perintah Tuhan itu tidaklah berat. Perintah Tuhan itu semuanya mudah dilakukan. Makanya perintah Tuhan sebagaimana kelahiran yang baru daripada air dan roh itu adalah suatu perwujudan supaya kita sebagai gereja Tuhan yang menganggap Tuhan adalah kekasih kita dan yang selalu menjadi sahabat di dalam kehidupan kita, kita lakukan perintah-perintahnya. Jangan kita bermasa bodoh. Buktikan kalau kita bersahabat dengan Tuhan. Dia yang sudah bersahabat dengan kita rela mati bagi kita. Sekarang bagaimana kita sebagai sahabatnya yang membalas kebaikan? Tuhan cuma minta lakukan perintah-perintah. Yaitu salah satunya saudara melakukan baptisan air dan mengalami baptisan Roh Kudus. Terus sampai kepada anugerah-anugerah Roh Kudus. Oleh anugerah Roh Kudus itu kita berbuah-buah. Lalu yang ketiga, segala sesuatu apa yang disampaikan Bapa kepadaku itu kuberitahukan kepadamu. Kamu bukan lagi hamba, melainkan sahabatku. Jadi sangat karib sekali dengan Tuhan. Kan di dalam Mazmur 25 ya, ayat yang ke-18 mengatakan, orang yang bergaul karib dengan Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan perjanjian, rahasia-rahasia. Jadi kalau kita tidak ada kekariban, jangan harap kita mau diberitahukan rahasia, janji-janji Tuhan di hari yang akan datang. Tapi kalau kita mau hidup di dalam kasih, mengasihi Tuhan sebagai sahabat, saya percaya Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Di masa sekarang ini, masa yang sulit, masa sukar, ya, bahkan masa kelaparan, sesungguhnya manusia mencoba untuk survive. Tetapi percayalah kepada Tuhan. Amos 5 ayat yang keempat mengatakan, carilah aku, maka kamu akan mendapatkan kehidupan. Tuhan Yesus adalah sahabat kita. Jangan kita bersahabat dengan dunia. Kalau sahabat di dalam dunia seringkali mengecewakan kita.
Tetapi jikalau kita memiliki sahabat Yesus Kristus, Dia tidak akan mengecewakan kita. Ketika engkau sakit, Dia ada bersama engkau. Ketika engkau sedang menyendiri, ketika engkau kesepian, Dia ada bersama engkau. Ketika kita sedang menghadapi persoalan, saudara tidak sendiri. Dia ada bersama saudara. Yakinlah, selama saudara itu hidup di dalam kasih Tuhan dan selalu menyebut akan namanya, disitulah Dia ada. Kan di dalam Matius 18 ayat yang ke-20 mengatakan bahwa di mana 2-3 orang berkumpul atas namaku. Ya, ini berbicara persekutuan. Itu juga menjadi dasar ayat di mana kita memahami ketika kita menyebut nama Tuhan, maka di situ Tuhan hadir bersama kita. Jadi tidak usah takut, tidak usah malu mengakui nama Tuhan. Sebutlah nama Tuhan itu, sebab Dia adalah sahabat yang setia. Jadi lewat firman Tuhan saat ini, menghadapi keadaan dunia sekarang di hari-hari depan, jangan kita menjadi orang yang mencari soal, membangkit-bangkitkan perkara. Ya. Dunia ini semakin hari semakin kacau, ya, tidak menentu. Tapi kita ini sebagai anak-anak Allah yang menghendaki kedamaian, menghendaki indahnya persatuan. Walaupun di dalam suatu perbedaan, tetapi menghendaki persatuan. Maka kita adalah sahabat-sahabat karibnya Tuhan. Kalau kita memiliki hubungan karib dengan Tuhan yang baik, tentu kita buktikan itu dengan kita bersahabat dengan baik terhadap sesama. Dengan begitu kita akan menutupi banyak sekali pelanggaran, banyak sekali kecemaran, banyak sekali kekurangan, banyak sekali hal-hal yang buruk. Karena dengan kasih kita tidak mau melihat kekurangan mereka. Dengan kasih kita menegur mereka, tetapi tidak mempersoalkan hal-hal yang terlalu berlebihan. Selalu kita mengambil suatu jalan yang bijaksana dan mencapai kedamaian, supaya tidak ada pertengkaran, tidak ada perselisihan. Ya. Koneksi yang baik dengan Tuhan dan sesama di hari-hari ini itu sangat menentukan hidup kita di masa sulit tetap akan mengalami kemenangan, kedamaian, dan sukacita surga. Jadi, jadilah pribadi-pribadi yang tetap menjunjung tinggi kasih, supaya hubungan kita dalam berorganisasi, hubungan kita dalam berjemaat, hubungan kita bersama sesama hamba Tuhan, hubungan kita dalam keluarga, kakak beradik, orang tua dan anak. Kalau kita hidup dalam kasih, saya percaya Anda adalah orang yang tidak mencari masalah. Anda adalah orang yang akan menutupi pelanggaran itu. Ya. Menutupi segala pelanggaran. Ya. Sekali lagi, di sini bukan berarti kita bermunafik, tidak. Artinya saudara mencoba untuk mencari solusi, ya. Mencoba untuk melihat hal yang positif, ya. Mencoba untuk menunjukkan kasih, kedamaian, dan sukacita. Itulah yang disebut kebenaran. Sebagaimana Tuhan menutupi segala pelanggaran kita dengan apa? Dengan pengorbanan, dengan darahnya, ya, yang tercurah di Bukit Golgota. Dia menutupi segala pelanggaran itu, bahkan mengubahkan kita menjadi orang-orang yang layak menerima anugerah dan keselamatan. Puji nama Tuhan, peliharakanlah kasih itu dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi sahabat Tuhan yang sejati, dan kita juga dapat menjadi sahabat-sahabat yang setia bagi sesama kita. Bagaikan saudara yang selalu ada di masa kesesakan, ya. Bagaikan seorang sahabat yang selalu menaruh kasih setiap waktu. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih pada pagi hari ini
Engkau mengingatkan kami kembali bagaimana kami boleh hidup di dalam kasih-Mu Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Tanpa kasih-Mu mungkin kami adalah orang-orang yang tiada berarti Tuhan. Tetapi dengan kasih-Mu Engkau memelihara hidup kami, Engkau menjaga, Engkau menuntun, membimbing kami dan menyertai kami Tuhan. Engkau selalu memberkati dan menyediakan segala sesuatu apa yang kami perlukan. Ajari kami untuk selalu membangun kasih dan setia di dalam mengiring Engkau dan melakukan setiap perintah-perintah-Mu. Tanpa kasih sulit kami melakukan perintah-perintah-Mu dan semuanya itu akan terasa berat. Tetapi dengan kami mengasihi Engkau, semuanya itu akan kami jalankan dengan penuh sukacita. Dan kami boleh beroleh anugerah dan berkat yang daripada-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Diberkatilah Tuhan segala pergumulan kami, segala kerinduan hati kami. Ini merupakan hari yang berbahagia, hari kami beribadah, berbakti kepada Engkau. Namun sebelum kami menjalani hari ini, kami rindu Tuhan untuk menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Sebab hanya di dalam hadirat-Mu akan memberikan kekuatan baru bagi kami. Hanya di dalam hadirat-Mu yang memberikan kami suatu penghiburan. Hanya di dalam hadirat-Mu yang selalu membuat kami melatih hidup kami ini untuk selalu dapat Tuhan mencintai hadirat-Mu, mencintai Engkau. Dan selalu membangun Tuhan relasi, koneksi, hubungan yang baik dengan Engkau. Agar kami selalu merasakan keintiman dengan Engkau di dalam hadirat-Mu Tuhan. Bahwa Engkau selalu ada, selalu dekat dengan kami. Kuduskanlah hati kami, layakkan hidup kami Tuhan. Agar kami boleh mencapai sekina glory, memandang kemuliaan-Mu Tuhan, dan mendapat kekuatan yang baru. Segala bentuk kuasa kegelapan mengganggu dengan berbagai cara. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami hancurkan pekerjaan iblis itu. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa rada sik aidibidi terai. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, kami siap menyembah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Rai di lawan, di terawan, delai di terawan, di terawan, di lawan, rai di terawan, di lawan, delai di terawan, di terawan, di walari iris aidolo walara ini bidi terai lo walara das aideli ini bidi terai lo walara wala ri ini bidi terai lo walara das aidelo walara walara bidi lo walara Ridi sikirai li bidi sirai lo wala rawa Ridi bidi sip ai li
Lara sikrai dali ini bini terai dali nawala wala warawai Ridi si ai dali bini kerai dalo wala rawala rawai Ridi bini sik ai dali bini terai dalo wala rawai Ridi lo wala ridi bini terai dalo da ridi sik ai dalo wala rawai Erai dali bini teridi si aina wala wala rawala wai Ridi lai di sik ai dali bini terai dalo wala rawala wala rawai. Haleluya, terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kami bersyukur pada saat pagi hari ini Kau boleh membangunkan kami dengan kekuatan semangat yang baru. Persiapkanlah Tuhan kehidupan kami. Ajarilah kami, ingatkan kami Tuhan untuk kami datang beribadah kepada Engkau. Walaupun ibadah Tuhan hari ini adalah ibadah melalui Tuhan jaringan internet yang ada, melalui ibadah online ini Tuhan, biarlah kuasa Roh-Mu tetap bekerja di dalam kehidupan kami dan jemaat Tuhan. Biarlah kami boleh dapat tetap bersikap menghormati ibadah. Kami tetap Tuhan hidup di dalam penyerahan. Kami tetap bersungguh-sungguh dan datang menyembah Engkau Tuhan. Dengan sikap hati yang selalu rindu akan hadirat-Mu dan mau menyembah Engkau. Tentu kami siap dibentuk dengan firman-Mu. Kami rindu memuliakan nama-Mu. Kami rindu Tuhan untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Diberkatilah pelayanan kami sepanjang hari Tuhan ini. Di hari ini Tuhan dalam ibadah sebentar, anugerah-anugerah Roh-Mu Tuhan dapat bekerja dengan aktif sehingga dapat Tuhan memberikan dan membuat kami mengalami hadirat-Mu yang suci dan kudus adanya, membaharui dan memberkati kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami rindu kuasa-Mu selalu bekerja di dalam setiap peribadatan kami sehingga setiap orang yang sakit, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah hati akan dihiburkan oleh-Mu Tuhan, mendapatkan suatu pengharapan yang baru di dalam kehidupan mereka oleh janji-janji firman-Mu yang memelihara kehidupan kami. Terima kasih, kuduskanlah kami hamba-hamba-Mu yang akan melayani pekerjaan-Mu. Urapi kami semua dengan kesungguh-sungguhan hati, dengan hidup yang penuh dengan penyerahan, dan betul-betul Tuhan hidup bersungguh-sungguh di dalam melayani pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Engkau mengerti dalam segala pergumulan kami, kerinduan hati kami di hari-hari yang mendatang. Engkau Allah Jehovah Jireh yang akan senantiasa mencukupi segala perkara. Bahkan Engkau Allah Jehovah Rafa yang selalu dapat memberikan kesembuhan bagi kami dan pemulihan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami akan akhiri Beston pagi pada saat hari ini dengan penuh ucapan syukur, menyambut hari yang Engkau anugerahkan dengan penuh kemenangan yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera yang dianugerahkan oleh Allah Bapa di sorga, oleh cinta dan kasih sayang anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Allah Roh Kudus tinggal diam di hati kita, memberikan kekuatan dan penghiburan, memberikan sukacita sorga dan pengharapan yang baru. Berkat kemenangan ini akan menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali, menjemput gerejanya di atas awan-awan di dalam kemuliaan yang kekal sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Selamat pagi bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa kita akan berjumpa di dalam ibadah online sebentar, di dalam kasih dan sukacita yang daripada Tuhan. Shalom, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.